Kita lanjutkan bicaraan kita tentang distribusi normal. Apa distribusi normal itu? Ini bisa saudara baca. Distribusi normal adalah distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random continuous, dengan variabel random kesinambungan. Jadi kalau yang distribusi binomial dan Poisson itu pasti angkanya bulat. Tapi kalau distribusi normal itu pasti bisa angka bulat, bisa angka tidak bulat, pecahan. Pada distribusi normal itu digunakan untuk mencari satu, besarnya probabilitas pada X tertentu. Nah, jadi misalkan 40 sampai 70 orang itu berapa maksud saya 40 sampai 70 nilai ujian 40 sampai 70 itu berapa persen jumlahnya, itu berarti mencari probabilitas atau menghitung besarnya X pada probabilitas tertentu. Misalkan 5% terbaik dalam satu kompetisi itu berapa nilainya, peserta ujian untuk dapat diterima menjadi mahasiswa atau peserta tes masuk untuk dapat diterima menjadi mahasiswa hanya 25%. Berapa itu nilainya? Nah, ini kita menghitung besarnya X. Yang jelas pada distribusi normal ini pertama harus diketahui ya, mu itu adalah rata-rata populasi dan standar deviasi populasi. Selain itu, ada kalimat yang mengatakan bahwa sesuatu ini mendekati distribusi normal. Kadang-kadang ada kalimat ini. Misalkan tidak ada bagaimana? Enggak apa-apa. Yang penting adalah ada ukuran-ukuran dari mu dan standar deviasi. Kita bisa menghitung distribusi normal. Itu. Lantas, bagaimana cara menghitung distribusi normal itu? Akan lebih baik bila dibantu dengan kurva normal. Anda tahu kurva normal, gini kan? Tengahnya ini adalah mu. Rata-ratanya di tengah ini. Sebelah kanan mu ini sebesar 50%. Biasanya tandanya positif. Sedangkan di sebelah kiri itu juga 50%. Tandanya negatif. Bukan berarti bukan berarti proporsinya negatif, bukan. Tapi kalau proporsinya di bawah 50% itu di sebelah kiri. Dan angkanya pasti nanti ketemu negatif. Ini cara menghitungnya. Jadi di sini 50%, di sini 50%, totalnya di sini adalah 100%. Setelah itu kita akan menggunakan rumus ini. Nih di sini ada rumus Z sama dengan X. X ini yang diharapkan. Mu bagi standar deviasi. Ini rumusnya ini. X itu apa? X itu adalah kejadian diharapkan. X itu adalah kejadian yang diharapkan. Mu adalah rata-rata. Rata-rata populasinya. Rata-rata kejadian yang ada di situ. Dan ini adalah standar deviasi. Lantas Z, yaitu besarnya proporsi. Z itu adalah besarnya proporsi. Dan Z ini dicari dalam tabel. Tabel apa? Tabel yang pertama, yaitu tabel
distribusi normal. Tabel luas kurva normal, tabel pertama. Dalam buku statistik itu tabel pertama, luas kurva normal. Jadi ini caranya. Satu contoh. Ujian statistik misalkan rata-rata ujiannya sebesar 65, standar deviasinya sebesar 6. Nilai ujian ini biasanya ada kalimat tuh. Peserta ujian ini karena banyak mendekati distribusi normal. Kalimat yang ini loh, yang saya maksud. Terus ditanyakan, berapa probabilitasnya atau berapa persen nilai ujian 60 sampai dengan 67. Ini yang ditanyakan ini. Sekarang kita lihat di kurva normal. Rata-ratanya berapa? 65. Yang kita minta berapa? 60. Di sini 67. Maka masukkan dalam rumus. Kita hitung ini dulu, ya. Setelah itu baru kita hitung yang ini. Kita jumlahkan. Caranya, Z pertama, berapa? X-nya 60 dikurangi 65 dibagi 6. Lihat, 60 dikurangi 65 dibagi 6, berarti min, ya toh, min 5/6. 5/6 ini coba saya hitungnya dulu. Dibagi 6. Ketemunya 0,8333. Saudara buka tabel Z, tabel kurva normal itu. Tabel kurva normal itu bentuknya begini. Ini Z ke bawah. Nah, begini. Di sini 0,0. Di sini titik 0, 0,01, titik 02, titik sini, titik 03. Kita ingin mencari 0,83. Di sini 0,0, 0,1, terus saudara temu 0,8, ya, 83 berarti 0,83. Nanti ketemunya di sini. Itu besarnya angka titik 2967. Berarti yang lulus, mahasiswa yang mengikuti ujian dengan mendapatkan nilai 60 sampai 67 sebesar 0,2967. Artinya berapa? Ini 29,67%. Ini, jadi cara menghitungnya begitu.
Lantas kalau kita ingin mencari, coba sekarang saya ingin mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang nilainya 60 sampai dengan belum selesai. Lantas yang kedua, yang kedua, Z kedua, karena yang kita cari kan ini Z pertama, ini Z kedua. Z kedua adalah 67 dikurangi 65. Mengapa 67? Karena yang dicari kan ini 67 sampai di 65. Dibagi 6. Ketemunya berapa? 2/6. Kalau ini kan tandanya positif, berarti yang dihitung di sebelah kanan. Coba sekarang kita hitung 2/6 itu ketemu berapa? Ini ketemunya 0,33. Saudara juga lihat lagi. 0,03 ke sana 3. 0,03 ke kanan 3. 1293. 1293. Sehingga ini dijumlah 0,1293 ditambah ini dijumlahkan. 7 dengan 9, 6, masih 1, 10, 2. Nah, berarti ini. Jadi orang yang ujian dengan nilai segitu sebesar 32,60%. Ini menghitung Z, menghitung proporsi. Lantas, kalau kita mau menghitung, misalkan 60X sama dengan 60 sampai dengan 62. Gambarnya begini. 65, 60, 62. Yang dihitung ini. Caranya menghitung Z pertama, yang jauh dulu 60 min 65 per 6, ketemunya tadi 0,29 67. Terus sekarang 62 Z kedua 62 min 65 dibagi 6. Ketemunya 2/6, nah, sama kebetulan adalah 0,1293 dikurangkan. Ketemunya ini. Ini cara menghitung proporsi atau probabilitas. Selanjutnya nanti ada yang begini. Ya, ada yang begini. Dan seterusnya. Buka sendiri, baca sendiri bukunya. Ini pengantarnya demikian. Ini cara menghitung persentase, cara menghitung besarnya probabilitas. Yang pertama itu. Oke. Selanjutnya kita bicarakan tentang distribusi normal yang digunakan untuk menghitung besarnya X. Jadi, kalau tadi kita menghitung probabilitas dengan menggunakan tabel distribusi normal, tabel kurva normal, luas kurva normal. Sekarang kita akan menggunakan luas kurva normal itu, tapi digunakan untuk menghitung besarnya X. Jadi begini, luas kurva normal itu sebanyak 50%. Ini hanya sebagian, jadi plus tok atau min tok. Hanya plus saja atau min saja di setengah kurva normal tersebut. Nah, jadi
Kan begini. Ini yang 50%, ini positif, ini yang negatif 50%. Ini mu. Jadi di luas kurva normal itu hanya sebatas sebelah kanan mu atau sebelah kiri mu. Tidak seluas 100%. Kalau luasnya 100%, pasti isinya sampai 100%. Di luas kurva normal ini hanya terakhir, paling kanan, paling bawah itu 0, titik. Jadi itu tulisannya titik 4990 atau 0,4990. Kalau dibulatkan itu 50%. Oke, sekarang kalau kita mau menghitung 5% terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah separuh yang kurva normal itu 50% ini dikurangi 5% sama dengan 0,45%. Nah, 45% itu gimana? Ini adalah Z sama dengan 0,45%. Maka saudara cari di sini angka yang menunjukkan besarnya 45%. Kalau nggak ada yang pas, yang paling dekat. Itu paling bawah kanan itu kan titik 4990, berarti terlalu ke bawah dan terlalu ke kanan. Sekarang kalau kita tarik lagi, yang alinea di atasnya itu paling kanan, paling bawah titik 4952, berarti 49,52%. Masih terlalu banyak. Alinea berikutnya 4817, masih terlalu banyak. Nah sekarang alinea berikutnya lagi 4441, berarti 44%, 44,41%. Oh, di daerah dekat-dekat sini saja. Berarti itu kan di daerah 1,5. Sekarang kita turunkan menjadi 1,6. 1,6 yang pertama 4452 masih kurang. Wong kita butuhnya 45. Kita langsung ke angka 3, 1,63. Itu ketemu 4484. Masih kurang. Langsung ke angka yang keempat, jadi 1,64 ketemu 4495, kurang. Kita tambah lagi 1,6 ke kanannya jadi 5. 4505, loh kelebihan. Sekarang kita hitung, kalau butuhnya 45, di sini kurang 5, di atas kelebihan 5. Mana yang dipakai? Sama-sama 5-nya. Selisihnya sama, yang dipakai adalah yang bawah. Maka Z 0,45 ini akan ketemu 1,64. Gitu. Ya. Jadi kalau 5% terbaik, tadi ujiannya kan, masukkan dalam rumusnya kan begini. Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Z-nya ketemu berapa? 1,64 sama dengan X yang akan kita cari min mu-nya tadi 65 dibagi standar deviasinya 6. Maka akan ketemu X sama dengan, ini ke sini, ini ke sana. 65 plus 6 kali 1,64 sama dengan sekian. Berarti 5% terbaik dalam ujian itu nilainya ini. Ya, paham ya cara menghitungnya. Sekarang kalau kita hitung 10% terendah. Jadi kalau 10% terendah itu pasti gambarnya begini. Ini tadi rata-ratanya 65
Oh sorry ya, rata-ratanya 60 ya, bukan 65. Sorry, ini salah ini, 60. Maka di sini juga 60. Sekarang kalau 10% terendah berarti di sini. Kalau tadi ini 5% terbaik itu pasti begini. Pasti di sini. Nah ini X-nya berapa? Ini X-nya berapa? Sama ngitungnya. Caranya menghitung 50% dikurangi 10% sama dengan 0,40. Cari di sini tabel ini. 40 itu berapa ketemunya? Bisa kita lihat. 40. Itu terletak di 1,28 ke bawah 1 ya toh, ke kanan ke bawah 1,2 ke kanannya 8. Ini ketemunya ini. Sehingga kita bisa masukkan 1,28 sama dengan X min mu per standar deviasi. Ingat ya, karena gambarnya di sebelah kiri maka ini adalah negatif. Sehingga 10% terjelek dari ujian itu 60 min 6 kali 1,28. Ketemunya sekian. Ini adalah cara menghitung kurva normal. Nanti saya lanjutkan tentang tabelnya, tak tunjukkan, lantas kita bahas. Ada di soal dalam buku ini. Adik-adik mahasiswa, pada saat kita bicara tentang distribusi normal, kita akan selalu berhadapan dengan tabel kurva normal, tabel ini. Anda bisa lihat, nih. Tabel kurva normal, tabel Z. Ini jumlah tabelnya ya, mulai dari sini 0 sampai paling bawah di sini 50. Sehingga ini besarnya 50%. Kemarin kan saya jelaskan bahwa 50% itu separuh dari distribusi normal. Jadi separuhnya ini dari sini ke sini itu separuhnya. Total di sini ini adalah 100%. Separuhnya ini dari garis 0 ini ke kanan 50%, ke kiri negatif 50%. Dari garis 0 ke 50% itu tergambar di sini. Ini adalah 50%. Ya, jadi paham ya. Sekarang kalau saudara nanti ketemu Z, misalkan Z ketemu 0,12. Ini artinya ke bawah itu 0, ke bawah ini 0, 1 ya, 12 karena 2 digit dari di belakang koma 1 digit, setelah koma 1 digit. Jadi 0,1 ke kanan 2 sehingga ketemunya 0,0478 ya, 0,0478. Jadi misalkan saudara Pak Z ketemu 1,20. Anda lihat aja di sini. 1,2 mana? Nah ini 1,2 ya kan? Ke kanannya 0 berarti ini. Berarti 0,3849. 0,3849. Ini cara mengukur tabel. Oke, sekarang kita mulai dari kasus. Misalkan di kelas ini ya, nilai statistik seluruh mahasiswa di kelas ini ya, rata-rata
nilai statistik, berarti mu-nya adalah 70. Di mana dari 70 ini menunjukkan standar deviasinya 6. Bahwa peserta ujian banyak, maka nilai ujian statistik ini mendekati distribusi normal. Ada kalimat ini maupun tidak ada, itu enggak masalah. Yang penting ada mu dan standar deviasi. Terus saya ingin menghitung A. Probabilitasnya atau berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai 65 sampai dengan 72. Ini bisa disingkat X sama dengan 65 sampai dengan 72. Kemarin tadi ya, sebelum ini kita akan bicarakan bahwa akan lebih mudah menggunakan kurva normal, alat bantu kurva normal. Kita bantu dengan kurva normal. Garis tengah itu adalah garis rata-rata. Mana besarnya rata-rata ini? 70. Nah, sedangkan yang akan kita hitung adalah nilai 65 dan 72. Berarti di sini 65 sampai dengan 72. Mana yang akan kita hitung? Ini. Cara menghitungnya bagaimana? Ini ditambah ini. Sehingga pertama Z1 65 sampai dengan 72, 65 min 70 dibagi 6. Berarti negatif kan, ini ketemunya negatif 5/6. Apa maksud negatif? Berarti yang dihitung adalah di sebelah kiri rata-rata. 5/6 itu sama dengan 0,83. Maka kita lihat dalam tabel. 0,8 ke bawah. Nih, ya. 3 ke kanan. Nih. 0,8 ke bawah, ke kanan 3. Berarti ketemunya 0,2967. 0,2967. Nah, ini berarti 29,67% itu dari sini. 65 sampai 70. Sekarang kita tambah 70 sampai 72. Z yang kedua 72 min 70/6. Tandanya positif 2/6. Positif itu menunjukkan gambar di sebelah kanan. 2/6 itu ketemunya 0,33. Lihat tabel. 0,3 ke bawah, ke kanan 3. Ini ketemunya 1293. 0,1293. Saudara jumlahkan. Temunya ini. Nih. Contoh yang lain. B. Berapa probabilitasnya ya? Mahasiswa mendapatkan nilai X sama dengan 62 sampai dengan 65. Ini kalau kita gambar 70, 62 sampai dengan 65. Di sini. Cara menghitungnya bagaimana? Yang jauh dulu kita hitung. Ini sampai sini kita hitung. Setelah itu dikurangi yang ini. Z1 sama dengan yang jauh 62 min 70/6. Itu ketemunya 8/6 1,33. Cari di tabel.
Z yang kedua berapa? 65 sampai dengan 70 dibagi 6. Seperti tadi 65 70 bagi 6. Ketemunya 5/6. 0,83. Nah, cari di tabel. 1,33. 1,3 ke bawah 3. Berarti 1,3 ke bawah 3 di sini. 0,4082. 0,4082. 0,4082 ya. Dikurangi. Ini tadi ketemunya 0,2967. Ini dikurangkan. Ini dikurangkan. Kapan dikurangi, kapan ditambah? Apabila saudara melalui garis rata-rata, pasti ditambah. Tapi apabila tidak melalui garis rata-rata seperti ini, pasti dikurangi. Ya, paham ya? Contoh yang lain. Paling banyak 67. Paling banyak 67. Berarti X itu dari 0 sampai dengan 67. Bagaimana menghitungnya? Paling banyak 67 berarti di sini. Ini loh. Cara menghitungnya di sebelah kiri rata-rata ini adalah setengah. Maka setengah dikurangi Z. Z-nya berapa? Z-nya adalah 67 sampai dengan 70 dibagi 6. Itu ketemunya 7/6. 7/6 itu bentar. 2,83. Nah, 7/6 berapa? 7/6 1, sekian. Cari tabel. Sekarang kalau paling banyak berapa? Paling banyak misalkan berapa ini? 72, 75. Berarti ini tadi kebalik ya, paling sedikit 67, ini kebalik, sorry. Ini kebalik, salah ya. Ini paling banyak 75, sorry. Ganti ini. Paling banyak 67, sorry, tadi salah, yang C ini salah. Sekarang kita ganti di sini. 67 berarti gambarnya begini. 67 di sini 70. Cara menghitungnya benar. 0,5 min Z. Z-nya berapa? 67 min 70 dibagi 6. Berarti 3/6. Setengah cari tabel. 0,5 dikurangi setengah itu ketemunya 0,5 ke kanan 0. 1915. 0,1915. Sekarang kalau paling sedikit. Paling sedikit berapa? 78 misalkan. Berarti yang akan kita hitung di sini. Paling sedikit 78 berarti ke sana. Maka ini sama. 0,5 min Z. Z-nya berapa? 78 min 70 dibagi 6 berapa? Cari dalam tabel dan seterusnya. Yang berbeda adalah di sini. Kalau paling sedikit adalah
65 misalkan. Maka gambarnya kan begini. 70, 65, paling sedikit ini berarti ke sana. Melalui garis rata-rata, maka setengah plus Z. Z-nya berapa? 65 min 70 dibagi 6, 5/6 sama dengan 0,83. Cari di tabel 0,2967. Sehingga ketemunya 0,5 ditambah 0,2967 sama dengan sekian. Nah, ini penggunaan pada kasus-kasus distribusi normal. Sekarang, kalau hanya satu titik, ini kan di antara sekian sampai dengan sekian. Sekarang, kalau berapa jumlah mahasiswa, berapa persen, jumlah mahasiswa mendapat nilai 65, hanya satu, tadi kan 65 lebih atau lebih, 65 atau kurang, 65 sampai dengan 70. Kalau begini, maka cara menghitungnya, titik di bawah kurang setengah, titik di atas tambah setengah. Jadi di sini nanti saudara akan menghitung X sama dengan, ini akan menghitung X sama dengan 65 dikurangi setengah, 64 setengah, sampai dengan 65 ditambah setengah, berarti 65,5. Gimana menghitungnya? Begini, sama sebenarnya. 65, ya kan? Sekarang saudara tambah. Warnanya yang beda. Kurang dari setengah, berarti 64 setengah. Di sini tambah dari setengah, tambah setengah. Berarti di sini 65,5. Ya, sehingga Z pertama 64 setengah min 70 per 6. Ketemu berapa? Tabel ya. Terus Z kedua 65 setengah dikurangi 70 dibagi 6. Ketemunya berapa? Cari di tabel. Setelah itu dikurangkan. Ketemunya ini. Begitu cara menghitung apa yang disebut dengan probabilitas. Oke, paham ya? Sekarang saya akan menghitung besarnya probabilitas. Ya, jadi diketahui besarnya probabilitas. Berapa X-nya? Berapa yang nilai yang kita harapkan? Gitu. Oke. Sekarang kita beralih pada fungsi distribusi normal yang kedua, yaitu menentukan X atau kejadian dari probabilitas tertentu. Dari probabilitas tertentu. Misalkan tadi konteks ujian tadi 5% peserta ujian terbaik. Maka kalau kita gambar itu kan begini. Rata-rata tadi 70 kan. Terbaik itu mesti di sebelah kanan. Di sini 5%. Ini loh. Ini berapa? Cara menghitungnya di sebelah kanan ini kan setengah.
Maka setengah tulis dulu. Min, berapa yang saudara mau hitung? 5%. Sama dengan 0,45. Sekarang dalam 0,45 itu saudara cari di tabel. Lihat. 0,45, sini cari. Kalau di sini kan 00, di sini kan 0,19 sekian, di sini kan 0,492, di sini kan 0,45, cari 0,474 kurang 0,4495 kurang, tambah satu lagi 0,405 kelebihan. Saudara lihat, ini kurang 5 ya toh, di sini kelebihan 5. Kalau sama-sama selisihnya yaitu 5, di sini juga 5, maka diambil yang bawah, diambil yang ini. Diambil yang ini. Berarti Z-nya ketemu 1,64. Ya tahu di sini kan 1,64. 1,6 ke kiri. Ya. Ini ke kiri 1,6, ke kanan terus gini 4. Berarti 1,64. Masukkan dalam rumus. Z X min mu per standar deviasi. Berarti X-nya adalah 1,64, ya kan? X-nya yang akan kita hitung, min, mu-nya berapa? 70, per standar deviasinya 6. Ketemu. X sama dengan, X-nya tetap di sini, 70-nya ke sana, 70 plus 1,64 kali 6. Ketemunya sekian. Paham ya? Nah, sekarang misalkan 7% terbaik. Gambarnya sama, saudara buat. Ini 70, ini 7%. Misalkan di sini. Berapa ini? Cara menghitungnya sama. 0,5 dikurangi 0,07 sama dengan 0,43. Cari dalam tabel 0,43. 0,432 di sini 0,415 ya tahu 12,9 itu 0,415. Di sini 1,4 0,433. Nah, di sini 0,4306. Kalau di atasnya 0,4319 terlalu jauh. Di sini terpautnya hanya 6. Jadi 1,4 ke atas berapa? Ke atas 8. Ketemunya 1,48. Z ini. Ini Z-nya sama dengan 1,48. Masukkan dalam rumus. Z sama dengan X mu per standar deviasi. 1,48 sama dengan X min 70 per 6. Sehingga X ketemu 70 plus 1,48 kali 6. Nah, itu cara menentukan. Sekarang dibalik. Kalau itu terbaik, sekarang kalau terjelek 10% terendah atau terjelek. Gambarnya begini. (70) 10%. Berapa ini? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi, 50% dikurangi 10%
sama dengan 40%. Cari Z-nya berapa di 40% itu? 1,2 di sini. 1,28. Ketemunya 39,97%. Kalau di atasnya lebihnya 15, di sini 7. Lebihnya hanya kurangnya hanya 3. Maka yang diambil ini 1,28. Ingat, karena di sebelah kiri gambarnya adalah negatif. Min 1,28 sama dengan X min 70 per standar deviasi. Akan ketemu, ya, di sini nanti akan ketemu X sama dengan 70 min 6 kali 1,28 sama dengan sekian. Nah, ini apabila gambarnya di sebelah kiri. Contoh satu lagi, 15% terjelek atau terendah. Gambarnya 70, di sini 15%. Berapa ini ya? 0,50 dikurangi 0,15 sama dengan 0,35. Cari 0,35 dalam tabel ini. 0,313 sampai sini jeret. 0,308 berarti terpautnya 8. Kalau ke bawah 0,3415 terpautnya 0,3485 terpautnya 15, berarti yang kita ambil ini. Berapa ini? 1,04. Berarti di sini ketemu Z sama dengan 1,04. Masukkan rumus itu. Min 1,04 sama dengan X min 70 per standar deviasi. Ketemunya 70 min berapa? 6 kali 1,04 sama dengan sekian. Nah, ini cara menghitung apa itu X dari probabilitas atau dari proporsi yang ditentukan. Demikian pada pembicaraan bab 3 ini, yaitu mulai dari distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Untuk selanjutnya, saudara kerjakan soal nomor 5. Ingat ya, soal ini supaya dikerjakan. Dikerjakan di mana? Di aplikasi OL, Open Learning. Ya, di aplikasi Open Learning, di situ ada menunya untuk mengerjakan soal. Soal nomor 2 halaman 87. Soal nomor 5 halaman 88. Soal nomor 11 halaman 89. Soal nomor 12 halaman 90. Jadi ada 4 soal. Silahkan dikerjakan di Open Learning ini. Di situ ada menu untuk mengerjakan soal. Sekian untuk bab ketiga. Nanti akan besok minggu depan kita lanjutkan bab keempat.
Sekian, terima kasih.